Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi kita pada pagi hari ini mengenai proses kedatangan dan kolonialisme bangsa Barat di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pagi hari ini yaitu 1. Mendeskripsikan sebab dan tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Kedua, mendeskripsikan proses kedatangan dan terbentuknya kekuasaan kolonial di Indonesia. Ketiga, mengidentifikasi kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap rakyat Indonesia. Selanjutnya, mengidentifikasi perbedaan pengaruh kolonial daerah-daerah di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, dan mendeskripsikan perlawanan rakyat Indonesia menentang kolonialisme bangsa Barat. Peta konsepnya yaitu dapat kita lihat terdiri dari sebab, tujuan, dan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Sebab dan tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia yaitu 1. Mencari kekayaan termasuk berdagang, menyebarkan agama, mencari kemuliaan bangsa. Peta penjelajahan bangsa Eropa dapat kita lihat di bawah ini. Penjelajahan bangsa Eropa. Orang Portugis yang pertama kali mencari jalan baru adalah Bartholomeus Dias yang menyusuri pantai barat Afrika hingga tiba di Tanjung Harapan. Pelopor pelayaran bangsa Spanyol adalah Christopher Columbus. Pelaut Spanyol lainnya adalah Ferdinand Magellan yang mencapai Kepulauan Filipina. Pelaut Inggris dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Pengalaman dua pelaut tersebut mendorong Ratu Elizabeth I meningkatkan pelayaran internasional. Ratu Elizabeth I memberikan hak istimewa pada dalam menjalankan perdagangan di Asia pada tanggal 31 Desember tahun 1600. Selanjutnya, pelaut Belanda yang berhasil mendarat di Banten adalah Cornelis de Houtman. Untuk mengatasi persaingan antar pedagang Belanda dan terutama pedagang dari bangsa Barat lainnya, Belanda mendirikan VOC pada tahun 1602. Selanjutnya, mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia. 1. Di bidang ekonomi, Portugis bekerja sama dengan kerajaan Ternate untuk melawan kerajaan Tidore. Kesempatan ini dimanfaatkan Portugis. Hal inilah yang menjadi awal kebijakan monopoli Portugis di Maluku. Kedua, Serikat Dagang Inggris menjalin hubungan dagang dengan Kerajaan Aceh, Kerajaan Banjar, Jayakarta, dan Goa, tetapi tidak berhasil menanamkan dominasi di Indonesia. Selanjutnya, setelah menjalankan dominasi di bidang ekonomi, bangsa Barat kemudian mendominasi daerah yang dikuasai secara politik. Hal ini berkaitan dengan ketidakinginan kepentingan ekonomi diganggu oleh penguasa lokal. Di bidang sosial budaya, kebijakan bangsa Barat dalam menanamkan kolonialisme diarahkan untuk mendukung kepentingan ekonomi. Pengaruh kebijakan pemerintah kolonial terhadap rakyat Indonesia. Bidang ekonomi berupa ketidakbebasan rakyat dalam menjual dan menentukan harga panen. Kedua, dalam bidang politik, pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah kolonial adalah menurunnya kekuasaan penguasa lokal. Dalam bidang budaya, muncul dan berkembangnya tradisi Barat dalam masyarakat pribumi. Kebijakan pemerintah kolonial di Pulau Jawa dan daerah-daerah di luar Pulau Jawa.
Sejak semula, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dipusatkan pada aspek ekonomi. Oleh karena itu, penguasa secara politik pun diarahkan pada bagaimana menguasai sentra-sentra produksi dan jalur pemasarannya. Daerah-daerah sentra produksi antara lain Maluku, beberapa di daerah di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sementara daerah-daerah jalur pemasarannya antara lain Banten, Sunda Kelapa, Aceh, dan Makassar. Dalam perkembangannya, pemerintah kolonial lebih memilih Pulau Jawa sebagai pusat kegiatannya. Perlawanan rakyat Indonesia menentang kolonialisme bangsa Barat. Timbulnya perlawanan-perlawanan di daerah melawan kekuasaan asing baik Portugis maupun VOC. Hal tersebut karena pelaksanaan kebijakan pemerintah kolonial yang mengakibatkan kesengsaraan pada rakyat. Perlawanan rakyat Indonesia menentang kolonialisme bangsa Barat dapat kita lihat di bawah ini dari daerah perlawanan. Tokoh perlawanan, kekuasaan asing, waktu perlawanan, penyebab perlawanan dapat kita baca dalam tabel di bawah ini. Baik, itu saja materi kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya di grup WA. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.